Selamat pagi adik. Hari ini kita akan saling online ya. Sebelum itu kita doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan saling online kami. Berkatilah kami adalah hidupnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita ujian dulu ya. Jikong badannya besar, kaki aneh, kakinya pendek. Jikong badannya besar, kaki aneh, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Jikong badannya besar, kaki aneh, kakinya pendek. Jikong badannya besar, kaki aneh, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah dalamnya, tambah lebarnya, tambah tingginya kasih Yesus dalamku.
Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Yesus dalamku. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan lanjut ke firman. Sebelumnya kita dengarkan kitab suci terlebih dahulu. Oke? Bye. Halo adik-adik, hari ini Kak Sandy akan membacakan bacaan Injil untuk misa minggu ini. Adik-adik sudah siapin kitab sucinya apa belum? Ayo dibuka. Kita buka bersama-sama ya dari Injil Markus bab 4 angka 4 besar ayat 35 sampai dengan 40. Angka 35 kecil sampai dengan angka 40 kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Adik-adik, kembali lagi di Bia Online pada hari ini. Hari ini firman diambil dari Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Nah, pada hari itu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, dan orang banyak itu duduk mengelilingi Tuhan Yesus untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Setelah selesai mengajar orang banyak tersebut, pada sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi dan naik perahu bersama-sama. Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik dalam satu perahu yang sama. Nah, setelah perahu Tuhan Yesus ini berlayar, perahu Tuhan Yesus ini diikuti oleh orang banyak. Pada saat di perahu, Tuhan Yesus ini sedang tidur. Tiba-tiba angin topan dan gelombang air itu menjadi besar, dan angin topannya itu sangat keras, sehingga menyebabkan air yang ada di danau tersebut masuk ke dalam perahu murid-murid Yesus dan perahu Tuhan Yesus tersebut.
Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus yaitu membangunkan Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus berkata, "Guru, tolonglah, kita akan binasa." Kemudian Tuhan Yesus bangun. Tapi Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Mengapa kalian takut?" Setelah berkata demikian, Yesus berteriak kepada danau tersebut. Yesus berteriak kepada danau tersebut dan berkata, "Diam, tenanglah." Kemudian mujizat terjadi. Apa yang terjadi, Kak? Yang terjadi adalah danau tersebut menjadi tenang seketika. Kemudian Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian tidak percaya?" Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus menjadi kagum kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kakak mau tanya nih kepada adik-adik, kenapa sih murid-murid Tuhan Yesus itu takut? Betul banget, murid-murid Tuhan Yesus itu takut karena ada angin topan dan gelombang air yang sangat tinggi, sehingga mereka itu takut untuk tenggelam. Kemudian, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Apa sih yang diperbuat Tuhan Yesus setelah tadi dia bangun? Ya, Tuhan Yesus berbicara kepada danau dan menyuruhnya untuk diam. Nah, adik-adik, tadi itu dari cerita tadi, kenapa sih murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan? Benar, murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan karena mereka itu takut tenggelam atas angin dan badai yang datang menyerang kapal mereka. Kemudian, ketika Tuhan Yesus tadi itu bangun, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selanjutnya? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selanjutnya adalah berbicara kepada angin dan badai. Dan apa sih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi? Diam dan tenanglah. Nah, harusnya sebagai murid-murid Yesus, harusnya ketakutan nggak sih? Nah, adik-adik, dari bacaan firman tadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid-murid Tuhan Yesus itu sangat ketakutan? Benar sekali, mereka itu takut untuk tenggelam karena ada badai. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus langsung bangun dari tidurnya, kemudian berbicara kepada badai dan juga angin untuk menyuruhnya untuk apa? Tuhan Yesus berbicara kepada angin dan badai itu untuk menyuruhnya diam dan untuk tenang. Nah, murid-murid Yesus itu seharusnya tidak perlu takut, ya kan? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Seperti yang adik-adik tahu, Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa seperti kita. Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa saja. Nah, karena Tuhan Yesus itu bukan seperti manusia biasa. Tuhan Yesus itu lebih dari manusia biasa. Dia bisa melakukan apapun yang manusia biasa itu tidak bisa lakukan. Nah, jadi kalau adik-adik dalam posisi seperti murid Tuhan Yesus, ketika adik-adik merasa ketakutan, ketika adik-adik merasa cemas, maka ingatlah ada Tuhan Yesus. Panggillah Tuhan Yesus dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dan melindungi adik-adik dari segala kesusahan yang adik-adik alami. Nah, karena Tuhan Yesus itu pernah berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi padamu." Nah, tapi tidak hanya itu aja, ketika adik-adik merasa kesusahan, maka adik-adik minta kepada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik juga harus bisa membangun hubungan dari hati ke hati kepada Tuhan Yesus. Maka dari hubungan tersebut, perasaan takut adik-adik itu akan kalah dengan hubungan percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, gimana sih cara untuk menumbuhkan rasa percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus itu? Nah, pertama-tama adik-adik harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian rajin juga mengikuti misa. Yang terakhir, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan Yesus. Maka dari itu, rasa percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus akan semakin bertambah. Nah, sekian firman pada minggu ini. Kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Dadah!
Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Mariana. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas ya. Oke, untuk aktivitas kita hari ini, adik-adik boleh sediakan 1 lembar kertas A4 atau folio juga boleh, warna bebas. Nah, ini kakak pakai warna merah aja ya. Kemudian setengah halaman A4 atau folio, warna juga bebas, terserah adik-adik. Kemudian kita sediakan 1 sedotan seperti ini, warna bebas, spidol atau ballpoint, plong-plongan. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa, sediakan aja gunting. Kemudian lem. Oke. Yang pertama kita ambil dulu kertas yang besar ya, A4 atau folio. Kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Kalau dibuka nanti akan ada seperti ini, set, pas di tengah semua. Oke. Nah, sekarang seperti ini kita tutup lagi, lalu kita lipat menjadi segitiga. Seperti ini, pas di tengah ya. Lalu kita buka satu ini dan kita lipat ke sini. Nah, yang ini juga kita lipat ke dalam, sejajar ya. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita balik dan kita buka ini. Menjadi segi 4. Nah, ini yang ini adik-adik boleh masukkan satu seperti ini. Yang ini juga. Oke, jadi seperti ini segitiga, segi 4. Setelah itu kita lipat ujung ketemu ujung. Begitu juga dengan sebaliknya. Dilipat ujung ketemu ujung. Oke. Kalau sudah, kita buka lagi yang ini. Buka seperti ini, lalu kita buka begini. Nah, apa ini? Ya, kita buat kapal hari ini adik-adik, sama seperti firman hari ini tentang Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut ketika Tuhan Yesus dan para murid naik kapal. Nah, seperti ini. Kita akan membuat kapal seperti ini. Oke. Dirapikan dulu. Nah, yang ini adik-adik boleh lem sedikit supaya tidak buka nanti. Lem sedikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, kapalnya sudah jadi. Sekarang kita mau buat layarnya adik-adik.
kan kapal itu pasti ada layarnya kan? Oke. Sekarang adik-adik ambil kertas yang setengah lagi, setengah halaman A4 atau folio. Kemudian kita lipat jadi dua seperti ini. Kemudian kita buat segitiga pas di tengah ya. Nah, lalu kita gunting segitiganya ini. Yang rapi ya. Nah, ini kita singkirkan karena kita hanya mau pakai yang segitiga ini aja. Kemudian kita buat lubang posisi seperti ini, kita buat lubang di sini dan di sini. Jangan terlalu pojok. Nah, seperti ini. Kemudian sisi satu yang ini juga. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Lalu kita akan tulis ayat hafalan hari ini. Angin dan danau pun taat kepadanya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 41b. Setelah menulis ayat hafalan, sekarang kita ambil lagi perahu yang sudah kita buat tadi. Lalu adik-adik lihat di sini. Nah, pojokan ini kita gunting sedikit, kita lubangi sedikit. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada lubang kecil. Setelah kita gunting, kita ambil sedotan dan kita masukkan sedotan ini ke dalam lubangnya kapal dari bawah seperti ini. Nah, ada seperti ini nanti. Oke. Nah, kemudian kita ambil layarnya, kita masukkan juga ke sedotan ke dalam kertas ini, kertas layarnya ini. Pelan-pelan ya, jangan sampai sobek. Seperti ini. Oke, jadi deh kapal layar kita. Nah, seperti ini. Jadi jangan lupa ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 41b. Angin dan danau pun taat kepadanya. Oke, selamat membuat adik-adik. Sebelum kita mengakhiri via online hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir via online hari ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri via online hari ini dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami dan lindungilah kami ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah!